Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya guys. Nah, di video kali ini mumpung aku lagi ketemu bagian kredit nih guys, aku mau jawab pertanyaan salah satu komentar di video sebelumnya. Cus, tonton videonya sampai habis ya. Halo, selamat pagi guys. Nah, ini sebelum mulai aktivitas aku mau bacain komen-komen dari teman-teman semua terkait dengan pembayaran KPR dan juga pelunasan. Nah, ada salah satunya tentang pertanyaan syarat dari KPR. Nah, untuk pertanyaannya tersebut berarti karyawan kontrak itu nggak bisa ngambil KPR dong. Nah, sekarang mumpung aku lagi ada di bagian di bagian loan service atau rekan aku nih bagian kredit, langsung kita tanyakan langsung aja ya. Kakak Arvina, jadi ada pertanyaan nih terkait dengan kredit. Kalau misalnya karyawan kontrak bisa nggak sih ngambil KPR di BTN? Oke, jadi aku izin jawab. Untuk karyawan kontrak itu bisa ngambil KPR di Bank BTN. Jadi karyawan kontrak maupun karyawan tetap itu dua-duanya bisa selama RPC-nya itu mencukupi gitu. Nah, palingan ada beberapa sih yang harus dipenuhin. Kalau karyawan kontrak itu dia wajib minimal masa kontraknya itu udah 2 tahun di perusahaan tersebut. Atau kalau di perusahaan tersebut belum 2 tahun, punya pengalaman kerja di perusahaan sebelumnya gitu. Jadi terlampir paklaring di perusahaan sebelumnya ada gitu. Nah, jeda dari perusahaan dia yang lama ke perusahaan dia yang sekarang itu kalau bisa jangan lebih dari 3 bulan gitu. Jadi proses pemberkasannya itu bisa langsung dilakukan gitu. Nah, kemudian mengenai RPC gitu. Jadi selama RPC-nya itu mencukupi, RPC itu apa? Jadi RPC itu adalah kemampuan membayar dari si pemohon itu. Misalnya gajinya sekian, itu udah dipotongi oleh kewajiban yang lain, maka sisa gajinya kan ada berapa gitu. Nah, itulah kemampuan membayar dari si konsumen itu. Nah, selama konsumen itu memenuhi RPC-nya dengan angsuran rumah nantinya, mau itu karyawan kontrak atau karyawan tetap, itu bisa untuk pengajuan rumah di Bank BTN. Gitu. Jadi udah cukup jelas ya guys. Jadi kalau misalnya nasabah mengajukan kredit, kalaupun dia masih kontrak pun bisa. Jadi nanti ada surat keterangan dari kantornya ya. Betul. Jadi bedanya tuh cuman kalau karyawan kontrak itu minimal masa kerjanya sebagai karyawan kontrak itu 2 tahun. Kalau karyawan tetap itu minimal masa kerja 1 tahun gitu. Tuh udah cukup jelas ya. Nah, aku mau masuk nih pertanyaan kedua, mumpung ingat nih. Jadi waktu itu ada nasabah nanya terkait dengan pelunasan. Nah, apakah sekarang pelunasan itu misalnya nih dilakukan di kantor cabang lain pada saat akad misalnya di Bekasi, tapi aku mau pelunasan di Bogor. Nah, itu ada tanggal tertentu nggak untuk pembayaran KPR-nya? Terus berapa sih hitungan penaltinya seperti apa? Oke, jadi untuk pelunasan itu pelunasan dipercepat ya, itu bisa dilakuin. Pelunasan dipercepat itu dilakukannya itu di kantor cabang akad aja sebetulnya. Nah, terkait pelunasan itu bisa dilakuin kapan aja di setiap bulannya, tapi ada batas tanggalnya, itu di tanggal 1 sampai tanggal 15, kecuali tanggal 7 dan 8, karena tanggal 7 dan 8 itu memang Bank BTN kan lagi pendebitan angsuran ya, gitu. Jadi diharapkan jangan ada transaksi. Nah, itu bisa dilakuin di tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulannya. Kecuali tanggal 7 Kecuali 8. tanggal 7 dan 8. Tapi kalau misalnya nominal pelunasannya itu di atas 350 juta, artinya nominalnya masih banyak, itu kita wajib pengajuan dulu ke kantor pusat. Kurang lebih itu untuk dapat jawaban terkait pelunasannya itu di 14 hari kerja. Itu baru bisa pengajuan pelunasannya tadi. Nah, untuk penalti, untuk pelunasan dipercepat maupun pembayaran ekstra itu tentu ada penaltinya. Penaltinya itu tertera di perjanjian kredit masing-masing konsumen gitu. Jadi sesuai dengan perjanjian kredit masing-masing konsumen. Jadi pas pas pelunasan PK-nya harus dibawa ya. PK-nya nanti kalau nggak dibawa pun di Bank BTN kita punya salinan PK-nya. Jadi kita bisa cek nominal pelunasannya saat itu berapa. Oh, di bagian kredit cabang manapun bisa ngecek ya. Betul, Oke, siap. Makasih banyak Mbak Arvina, ada bagi-bagi info buat kita nih ya, kalau mau pelunasan ataupun yang mau mengajukan KPR bisa nih nanti disiapkan dulu persyaratannya. Selamat beraktivitas Kakak Arvina.